Presiden Prabowo pimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana. Istana respon Hotman Paris bawa nama Presiden di kasus Febri. Menhaj maksimalkan pelayanan haji di Papua. Cina rampungkan terowongan bawah tanah terpanjang di dunia. Halo, selamat pagi pemirsa, menemani Anda mengawali hari. Kami hadirkan rangkuman informasi teraktual seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai, inilah Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, ribuan batang ganja berhasil diamankan Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 725 Woro Agi dalam operasi patroli di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pangkogap Wilhan, 3 Legend TNI Luki Avianto menyebut keberhasilan ini menjadi bentuk komitmen TNI dalam memerangi peredaran narkotika di Papua. Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Yonif 725 Woro Agi di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 berhasil menemukan dan mengamankan sebanyak 5.715 batang ganja dari 2 lokasi ladang ganja di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Luki Avianto meninjau langsung barang bukti ganja yang diamankan di Pos Kotis Yonif 725 Woro Agi, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kesempatan tersebut, Legend TNI Luki Avianto menyampaikan apresiasi kepada satuan dan prajurit yang berhasil melaksanakan patroli hingga menemukan dan mengamankan ribuan batang ganja tersebut. Menurut Luki, temuan itu menjadi bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda Papua. Lebih lanjut, Luki juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba serta menjaga anak-anak Papua dari penyalahgunaan narkotika. Apresiasi kepada satuan dan prajurit yang berprestasi yang telah melaksanakan patroli dan mendapatkan kurang lebih 5.715 batang ganja di daerah Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Didapatkannya 5.715 batang pohon ganja ini menunjukkan bahwa informasi yang selama ini kita dengar dan fakta di lapangan beberapa waktu yang lalu, OPM dengan sengaja membudidayakan ganja-ganja ini dan memaksa masyarakat untuk menanam ganja di pekarangan rumahnya. Dan ini merupakan kondisi yang sangat bertentangan dengan tujuan dan cita-cita dari seluruh bapak-bapak, mama-mama, cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menciptakan generasi muda yang unggul sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polres Pandeglang membekuk 3 anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Pandeglang. Petugas mengamankan belasan unit sepeda motor hasil curian beserta sejumlah peralatan aksi kejahatan. 3 pelaku pencurian ini diamankan unit reaksi cepat atau tim URS Polres Pandeglang di wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ketiganya adalah CJ dan ED sebagai eksekutor pencurian serta ESEN yang bertindak sebagai penadah barang curian. Ketiganya ditangkap setelah kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan mendalam berdasarkan laporan dari masyarakat. Petugas menyita 17 unit sepeda motor berbagai merek hasil curian, sejumlah kunci letter T, senjata tajam, serta beberapa alat lain yang digunakan pelaku saat beraksi. Diketahui para pelaku beraksi di sejumlah lokasi berbeda
dengan menyasar sepeda motor yang diparkir di area permukiman warga maupun tempat umum. Petugas masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang lebih besar. Pencurian kendaraan bermotor dari 17 kendaraan bermotor roda 2 yang kita amankan ini terdapat 3 orang kita amankan, 2 sebagai pelaku dan 1 adalah sebagai penadah dengan berada di beberapa TKP. Ada 7 TKP yang sementara ini hasil pengungkapan kita dan masih kita kembangkan lagi. Yang 17 ini dapat 7 TKP. Yang pertama adalah di Cimanggu. Di Cimanggu ada 2 TKP. Yang pertama di desa Cimanggu sendiri dan yang kedua di desa Tangkil Sari. Kemudian TKP kedua adalah di Cigelis. Di Cigelis juga ada 2 TKP. Yang pertama adalah di TKP di Banyuasi Cigelis dan yang satu lagi adalah di desa Cigelis, kecamatan Cigelis, tepatnya di kampung Cipatis. Para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan, serta pasal penadah barang curian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. 1 dari 2 pelaku pencuri motor babak belur di masa usai tertangkap tangan membawa lari motor warga yang terparkir saat sedang nobar Piala Dunia di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara rekan pelaku melarikan diri. AA, seorang pelaku pencurian motor menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pencuri motor ini nyaris tewas usai tertangkap tangan membawa kabur motor warga yang sedang terparkir di lokasi nobar Piala Dunia 2026. Aksi pelaku pertama kali diketahui warga yang curiga melihat gerak-gerik kedua pelaku. Kedua pelaku kemudian dikejar dan warga berhasil menangkap AA, sementara satu rekannya lolos dari kepungan. Aparat kepolisian mengevakuasi pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapolres Goa. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk bermain judi online serta taruhan Piala Dunia. Tim kami tentunya dari unit Resmob Satreskrim Polresta Goa telah mengamankan pelaku dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor bertempat di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Pelaku yang berhasil diamankan saat itu sebenarnya pelaku ada 2, namun pada saat kejadian ketika pelaku melakukan aksinya, dalam hal ini melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci letter T, pelaku terlihat oleh masyarakat sehingga masyarakat mengejar pelaku. Kemudian dari tim kami mengetahui ada pengejaran tersebut, juga melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku AA masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang Satreskrim Polres Goa. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 77 kasus tindak pidana curanmor dan begal selama pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026 di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 69 orang tersangka dengan 18 diantaranya merupakan residivis yang kembali terlibat dalam aksi kejahatan. Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 77 kasus tindak pidana curanmor dan begal dalam pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026 yang berlangsung di wilayah hukum Kota Bekasi. Petugas menangkap para pelaku curanmor dan begal yang selama ini beraksi di sejumlah lokasi di Kota Bekasi. Petugas menyita kunci letter T, senjata tajam hingga airsoft gun yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusomo Wahyu Bintoro mengatakan Operasi Berantas Jaya 2026 dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 18 Juli 2026. Dari 77 kasus yang terungkap, petugas mengamankan 69 orang tersangka dengan 18 diantaranya merupakan residivis.
Barang bukti yang disita yaitu 23 unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam, 15 buah kunci letter T, 3 airsoft gun, serta 2 unit mobil. Bekasi Kota akan mengadakan kaitan dengan rilis kasus-kasus yang sudah berhasil kita ungkap, khususnya selama pelaksanaan operasi Berantas Jaya 2026 yang diadakan mulai dari tanggal 4 Juli sampai dengan rencananya nanti sampai dengan tanggal 18. Jadi ini masih on progress, masih berjalan. Sampai dengan saat ini kita berhasil mengungkap 77 kasus, dan dari 77 kasus itu kita mengamankan 69 pelaku. Di antaranya 18 orang ini adalah termasuk residivis. Para pelaku curah dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan pelaku curanmor atau pencurian dengan pemberatan dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat gabungan mengungkap kasus peredaran obat keras etomidate di kawasan bandara dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Petugas mengamankan 2,2 kg bruto cairan etomidate yang disamarkan dalam 2 botol kemasan sampo. Aparat gabungan Bea Cukai dan Polres Bandara Soekarno-Hatta membongkar peredaran obat keras etomidate di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Petugas menemukan 2 rumah elit di kawasan ini yang diduga sebagai tempat perakitan atau home industry cartridge etomidate. Ribuan cartridge kosong serta berbagai peralatan yang digunakan untuk memindahkan cairan etomidate ke dalam cartridge siap edar ditemukan di lokasi ini. Seorang warga negara Singapura yang diduga sebagai peracik juga diamankan. Pengungkapan ini berawal dari penemuan 2.200 gram bruto cairan etomidate yang dikamuflase dalam 2 botol kemasan sampo. Kasus dari tangkapan yang didapat di Soekarno-Hatta berupa 2 botol cairan etomidate, tapi dia masih disamarkan dalam kemasan sampo. Jumlahnya sekitar 2.200 gram bruto. Nah, karena itu masih dalam cairan besar, kami koordinasi dengan Polres. Ini pasti akan berujung ke clandestine lab atau home industry, Pak Kapolres ya. Makanya dilakukan kontrol delivery paket tersebut dan ujungnya sampai di sini di sebuah perumahan klaster di kawasan PIK Pantai Indah Kapuk seperti itu. Dan ternyata memang di dalam kami juga menemukan cartridge kosong dan alat yang digunakan nanti untuk menuang etomidate tadi ke dalam cartridge-nya. Setelah menemukan adanya etomidate, kami melakukan pengembangan bersama sampai dengan di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk ini. Dalam pengembangan itu kita menemukan ribuan cartridge yang sudah siap untuk dilakukan produksi massal. Nah, untuk saat ini kami masih dalam pengembangan lebih lanjut dan hari ini kita melakukan rekonstruksi bersama dengan rekan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, dan ke depan kita akan sampaikan lebih rinci dalam konferensi pers terkait dengan hasil pengembangan. Pengungkapan ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh jaringan serta alur pasokan bahan baku etomidate yang diduga berasal dari luar negeri. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto memimpin langsung proses evakuasi puing-puing pesawat PT Ama Air yang terbakar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Evakuasi dilaksanakan untuk memulihkan akses penerbangan perintis agar pelayanan kemanusiaan dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto memimpin langsung proses evakuasi puing-puing pesawat Pilatus PKRCY milik PT Ama Air di landasan terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Evakuasi dilaksanakan bersama personel TNI, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat dengan mengangkut seluruh bagian pesawat yang hangus terbakar dari area landasan. Luki menyatakan bahwa aksi penembakan dan pembakaran pesawat PT Ama Air oleh OPM merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dirinya menyebut pesawat tersebut tengah menjalankan misi pelayanan kemanusiaan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di pedalaman Papua. Dan kami menyaksikan sendiri bagaimana kebiadaban OPM yang membunuh, menembak mati Kapten Nicholas F. Gozelin dan membakar pesawat PT Ama yang sedang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa OPM telah mengangkangi nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Dan ini tidak boleh terjadi di masa yang akan datang. Tadi Pak Pendeta juga sudah menyampaikan kepada saya, situasi dulu di sini aman. Tapi kejadian tanggal 2 Juli ini menjadi bukti kebiadaban OPM. Kami beserta masyarakat bahu-membahu untuk mengangkat puing-puing sisa dari pesawat yang dibakar, dan harapannya setelah puing-puing ini bersih dari landasan yang ada, pelayanan dapat diberikan ke masyarakat di lokasi ini. Adapun pembersihan lokasi dilakukan untuk memulihkan fungsi landasan terbang sehingga jalur transportasi udara yang menjadi akses utama masyarakat dapat kembali digunakan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengakibatkan Sungai Batang Tumayo meluap memicu banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh warga yang terdampak ke lokasi yang lebih aman. Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sehingga Sungai Batang Tumayo meluap dan tanggul sungai jebol, mengakibatkan permukiman warga terendam pada Sabtu 18 Juli malam. Setelah menerima laporan dari aparat setempat, unit siaga SAR Agam segera mengerahkan 6 personel rescue menuju lokasi untuk melakukan evakuasi bersama tim SAR gabungan. Hasil asesmen menunjukkan banjir merendam 2 jorong, yaitu Jorong Kubu dan Jorong Labuah. Sekitar 200 warga di Jorong Kubu dan 243 warga di Jorong Labuah berhasil mengungsi secara mandiri ke tempat yang lebih aman. Namun 7 warga di Jorong Labuah setempat terjebak akibat tingginya debit air. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban dalam keadaan selamat tanpa menimbulkan korban jiwa. Secara keseluruhan, sekitar 450 warga terdampak dalam peristiwa ini. Memasuki minggu dini hari, kondisi banjir berangsur surut dan sebagian besar warga telah kembali ke rumah masing-masing. Setelah memastikan situasi kondusif, operasi SAR dinyatakan selesai. Penanganan banjir melibatkan unit siaga SAR Agam, BPBD Kabupaten Agam, TNI, Polri, PMI, Tagana perangkat daerah, serta masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo pimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Sidang Kabinet Paripurna ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan program pemerintah serta langkah percepatan implementasi berbagai program prioritas. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Sidang Kabinet Paripurna dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Sidang Kabinet ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan program pemerintah serta langkah percepatan implementasi program prioritas. Dalam sidang Kabinet, Presiden Prabowo menyampaikan taklimat terkait pelaksanaan program pemerintah mulai dari program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, swasembada pangan, hingga program pengentasan kemiskinan. Presiden memaparkan program pengentasan kemiskinan yang berfokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem melalui integrasi 17 program strategis menggunakan sistem satu pintu DTSN. Kalau kita lihat, upaya untuk mengurangi dan menghadapi orang miskin sangat besar. Kita punya program Keluarga Harapan. 10.000 keluarga. Desil 1, 2, 3, dan 4. 10 juta. 10 juta keluarga. Berarti kurang lebih 40 juta rakyat Indonesia menerima antara 75.000 sampai 250.000 rupiah per bulan. Sekolah rakyat, anak-anak dari desil yang paling miskin, total yang diterima itu 4 juta per bulan. Kartu Indonesia Pinter, ya. 1,2 juta mahasiswa dibantu biaya hidup 800.000 sampai 1,4 juta per bulan, bebas UKT. Presiden Prabowo mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah tetap fokus pada kerja nyata di lapangan. Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk berani memberantas korupsi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Dari Jakarta, Dio Malau, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengungkapkan capaian Kabinet Merah Putih yang dipimpin selama kurun waktu 21 bulan terakhir. Menurutnya, meskipun sejumlah capaian berhasil dilakukan, Presiden Prabowo menegaskan masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan capaian sebelumnya. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin petang, Presiden Prabowo menyinggung capaian Kabinet Merah Putih yang dipimpin selama 21 bulan terakhir. Prabowo menyebut salah satu capaian yang berhasil dilakukan adalah tercapainya target di bidang swasembada pangan. Menurutnya, Indonesia mampu menjaga stabilitas harga di berbagai bidang seperti pangan dan juga energi. Meskipun demikian, Presiden Prabowo keras menegaskan perlunya peningkatan signifikan atas apa yang telah kabinetnya kerjakan demi mengejar target-target lain ke depannya. Saudara, karena itulah kita menjalankan pemerintahan dengan bekerja dengan sangat keras. Saya terima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Sebagian dari saudara-saudara bekerja tanpa diawasi, karena saya konsentrasi kepada hal-hal penting dalam 2 tahun ini. Tapi saya lihat saudara-saudara berinisiatif, saudara masing-masing bekerja, dan bersama kita telah mencapai prestasi-prestasi yang menurut saya cukup membanggakan. Mungkin sedikit pemerintahan di dunia mencapai apa yang kita mencapai. Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai. Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps. Ternyata semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Dunia sedang perang. Banyak negara termasuk risau dan panik masalah pangan. Kita sudah duluan swasembada pangan.
Masalah energi pun kita menghadapi kesulitan, tapi kita lebih siap dari yang lain. Ini bukan untuk membuat kita lengah. Ini bukan untuk membuat kita cepat puas. Tidak. Saudara-saudara, prestasi kita cukup besar. Prestasi kita nanti sejarah akan mencatat. Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada pangan, 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Peran petani dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tersebut saat menghadiri panen raya di Malang, Jawa Timur. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada para petani yang dinilai memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kerja keras petani menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri panen raya padi kedelai dan tebu yang digelar serentak di 43 titik bersama TNI di Malang, Jawa Timur pada 17 Juli lalu. Presiden menilai petani merupakan sosok penting yang berjasa bagi keberlangsungan hidup bangsa. Saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menggapai sasaran yang tertinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani melalui program ketahanan pangan nasional. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan mendukung upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia memperkuat kemandirian energi dengan menghentikan impor solar mulai Juli. Pemerintah pun mempercepat transisi ke bensin campuran etanol atau E10 menuju E20 dengan menyiapkan pembangunan hingga 50 pabrik etanol. Saat memberikan sambutan pada panen raya TNI terintegrasi di Malang, Jawa Timur pada 17 Juli 2026, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah memperkuat kemandirian energi dengan menghentikan impor solar mulai Juli. Kebutuhan solar pun kini diproduksi dalam negeri berbasis kelapa sawit yang manfaatnya diharapkan bisa dirasakan langsung oleh perekonomian nasional dan para petani sawit. Pemerintah pun mempercepat transisi ke bensin campuran etanol atau S10 menuju E20 dengan menyiapkan pembangunan hingga 50 pabrik etanol. Melihat pameran itu ada tadi, sudah mulai kita mampu menuju E10.
etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru 1 pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik. India sudah E20. India sudah E20. Brazil sudah E100. Masa Indonesia nggak bisa? Langkah ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada impor BBM, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan Presiden atau Kepres mengenai nama Jampitsus yang baru akan rampung pada pekan ini. Prasetyo mengatakan pihaknya kini tengah melakukan tahap finalisasi sebelum Kepres diumumkan ke masyarakat. Pemerintah hingga kini masih tengah melakukan proses tahap finalisasi terhadap penetapan Jampitsus yang baru, menggantikan Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Pemerintah menargetkan keputusan Presiden atau Kepres Jampitsus yang baru akan rampung pada pekan ini. Adapun pemerintah telah menerima usulan nama dari Kejaksaan Agung untuk kursi Jampitsus yang baru. Nama tersebut yakni Kuntadi, yang digadang-gadang akan mengisi jabatan Jampitsus. Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan. Ya nanti minggu ini, ya kalau minggu ini sudah selesai, dalam beberapa hari ini selesai, nanti pasti akan ada kepresnya dan kami sampaikan ke ini. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Juru bicara Partai Gerindra Batra Banong meminta Hotman Paris Hutapea untuk fokus mendampingi proses hukum yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Batra menilai tak semestinya Hotman Paris membawa nama Presiden Prabowo Subianto ke dalam kasus ex-Jampitsus tersebut. Juru bicara Partai Gerindra Batra Banong meminta agar nama Presiden Prabowo Subianto tidak dikaitkan dalam kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hal ini sebagai bentuk respon usai pernyataan pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris membawa nama Presiden ke dalam kasus tersebut. Batra menilai Presiden Prabowo kerap memberikan alarm keras kepada para pejabatnya untuk tidak melakukan praktek korupsi. Imbauan itu merupakan bentuk ketegasan Presiden Prabowo yang menginginkan pemerintahannya bersih dari praktik korupsi. Oleh karena itu, dirinya menegaskan agar Hotman Paris dapat berfokus saja terhadap kasus yang menjerat kliennya. Harapan kami sih terhadap Bang Hotman, ya biarlah Bang Hotman konsen, kemudian mendampingi proses hukum yang sedang berjalan terhadap klien beliau. Ya tidak semestinya saya pikir Presiden dibawa-bawa ke arah sana, ya karena kan setiap kali Presiden menyampaikan secara gamblang bahwa harapan beliau penegakan hukum itu harus berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Tidak pandang bulu ya Bang? Saya pikir Presiden sering menyampaikan ya bahwa insya Allah dalam pemerintahan beliau yang namanya proses penegakan hukum itu terus berjalan dengan baik dan secara transparan, dan tentu kita berharap agar setiap proses hukum apapun itu ya harapannya juga akan makin baik ke depan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kepada pengacara ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea untuk tidak membawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam kasus Febri Adriansyah. Prasetyo menegaskan kasus ex-Jampitsus Febri merupakan persoalan hukum. Pengacara ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea membawa nama Presiden Prabowo dalam perkara kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Dalam kasus itu, Hotman menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo sebelum menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta Hotman Paris agar nama Presiden Prabowo tidak dikaitkan dalam kasus ex-Jampitsus Febri.
Prasetyo mengatakan tidak ada norma atau aturan yang menyebutkan bahwa penetapan seorang tersangka dalam kasus korupsi harus mendapatkan lampu hijau terlebih dahulu dari Presiden. Dirinya menilai kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri merupakan persoalan hukum. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa klaim Bang Hotman. Ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Dari Jakarta, Farizalda Fariskano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi soal status penahanan terhadap ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah hingga saat ini. Menurutnya, kewenangan terhadap langkah penetapan status penahanan menjadi bagian kewenangan penyidik serta masyarakat diimbau untuk mengawasi jalannya proses hukum tersebut. Jadi kalau menurut Bapak apa nih Pak yang bikin penanganannya ini sepertinya berbeda kalau donor itu sudah langsung ditahan Kejagung sedangkan Febri belum? Ya karena mungkin masih tahap-tahap awal ya. Kita lihat aja perkembangan. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan. Proses hukum terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih terus bergulir di lingkungan Kejaksaan Agung usai Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyerahkan sepenuhnya kepada Kejagung. Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra merespon soal status penahanan ex-Jampitsus tersebut dengan mengimbau masyarakat harus memantau jalannya proses hukum yang sedang berjalan hingga saat ini oleh Kejaksaan Agung. Yusril menerangkan penyidik Kejagung memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan status penahanan kepada Febri dengan segala pertimbangan tertentu. Menurutnya uji pra-peradilan di pengadilan dapat dilakukan ex-Jampitsus Febri apabila resmi dilakukan penahanan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Uji pra-peradilan ini dapat dilakukan jika merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Hal ini disampaikan Yusril kepada wartawan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Penyidik itu punya kewenangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan. Tapi masyarakat juga tentu dapat memberikan satu pengawasan. Penahanan itu kan disebabkan oleh karena 3 faktor. Karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukan. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan. Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra-peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampitsus kita ini. Jadi kalau menurut Bapak apa nih Pak yang bikin penanganannya ini sepertinya berbeda kalau donor itu sudah langsung ditahan Kejagung sedangkan Febri belum? Ya karena mungkin masih tahap-tahap awal ya. Kita lihat aja perkembangan. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 program strategis dorong pariwisata berkelanjutan. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kementerian Pariwisata meluncurkan 5 program strategis untuk memperkuat sektor pariwisata. Semuanya dirancang agar dampak ekonomi pariwisata sampai ke unit ekonomi terkecil di masyarakat. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, surplus perjalanan wisata nasional terhadap perjalanan ke luar negeri mencapai 2,37 juta perjalanan, atau tumbuh 32,49% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kementerian Pariwisata terus memperkuat momentum ini melalui 5 program unggulan, yaitu meliputi peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, wisata berkualitas, Event by Indonesia, serta Tourism 5.0 yang mengedepankan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah menargetkan sektor pariwisata yang lebih aman, inklusif, dan berdaya saing global, mulai dari edukasi keselamatan di destinasi, pemberdayaan desa wisata,
hingga pengembangan platform digital berbasis AI. Peningkatan keselamatan berwisata merupakan program yang kami buat untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dalam berwisata di Indonesia yang ditempuh melalui upaya upskilling dan reskilling dalam pelaksanaan pemandu wisata gunung, hiking, wisata tirta, arum jeram, snorkeling, wisata gua, dan ekowisata. Yang kedua, untuk memastikan dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata dapat dirasakan sampai ke unit ekonomi terkecil, kami memiliki program Desa Wisata. Program ini meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas desa wisata melalui berbagai kegiatan seperti penguatan jejaring desa wisata, pendampingan untuk desa wisata berpotensi dan masyarakat sadar wisata, sertifikasi desa wisata, dan sertifikasi halal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kehutanan terus mendorong pelestarian anggrek Indonesia melalui konservasi, budidaya, dan pemberdayaan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat menghadiri Solo Anggrek Festival 2026 di Surakarta pada Minggu 19 Juli 2026. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengapresiasi penyelenggaraan Solo Anggrek Festival yang dinilai mampu memadukan konservasi, edukasi, inovasi budidaya, pariwisata, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Rohmat, sekitar 70% spesies anggrek Indonesia berasal dari kawasan hutan. Karena itu, pelindungan habitat alami menjadi kunci dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati nasional. Selain melindungi habitat, Kementerian Kehutanan juga terus mendorong pengembangan budidaya anggrek di luar kawasan hutan, reintroduksi spesies ke habitat aslinya, serta pemanfaatan plasma nutfah secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wamenhut mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat perlindungan habitat anggrek, memperluas budidaya dan persilangan yang bertanggung jawab, serta meningkatkan nilai tambah tanaman hias bagi masyarakat. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian lingkungan, Kementerian Kehutanan menyerahkan 1.000 bibit tanaman kepada masyarakat dan komunitas pegiat tanaman untuk mendukung penghijauan dan konservasi keanekaragaman hayati. Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat terus diperkuat agar kekayaan flora Indonesia tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri PPPA Arifah Fauzi menghadiri kegiatan jelajah Sapa di Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin, Jakarta Timur, Minggu 19 Juli 2026. Hal ini untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan disabilitas. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada setiap anak. Hal ini disampaikan Arifah saat menghadiri kegiatan jelajah Sapa di Panti Sosial Bina Netra PSBN Cahaya Batin, Jakarta Timur, Minggu 19 Juli 2026. Menurutnya, Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan disabilitas. Kementerian PPPA mendekatkan layanan, edukasi, dan kampanye pemenuhan hak anak kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi anak menjelang HAN 2026, dalam kesempatan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyerahkan 200 kg ikan segar kepada anak-anak di PSBN Cahaya Batin. Bantuan tersebut merupakan bagian dari kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan untuk mendorong peningkatan konsumsi protein berkualitas bagi anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji usulan pembentukan seksi perlindungan anak di setiap rukun tetangga di wilayah kota Jakarta. Hal ini menandakan komitmen Pemprov DKI terhadap status kota ramah anak di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah provinsi terus menjaga kota Jakarta sebagai kota yang ramah anak. Pramono menyebut sejak tahun 2022 lalu, kota Jakarta terus konsisten
menyandang predikat Provinsi Ramah Anak di Indonesia. Hal ini diungkapkan Pramono dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 halaman di Balai Kota Jakarta pada Senin pagi. Hari Anak Nasional ke-42 untuk tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan kegiatan bermain gembira, dan juga tentunya pada Hari Anak ini pemerintah DKI Jakarta akan terus menjaga supaya Jakarta betul-betul menjadi provinsi yang ramah anak. Karena sejak tahun 2022 Jakarta merupakan salah satu provinsi yang selalu mendapatkan predikat ramah anak, dan untuk itu hari ini kita semua mengadakan peringatan dan sekaligus menjaga agar Jakarta tetap ramah bagi anak dan juga bagi siapapun sebenarnya yang akan ke Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Kasseto mengusulkan Kota Jakarta untuk membentuk seksi perlindungan anak di setiap wilayah rukun tetangga. Menurutnya, melalui kehadiran seksi ini mampu meningkatkan dan memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak dari lingkungan terdekat di Kota Jakarta. Maka kami mengusulkan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang seluruh RT-nya juga dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Jadi di RT-RT ada seksi acara, seksi kebersihan, seksi keamanan, tambah satu lagi seksi perlindungan anak, sehingga dimulai dari paling dekat dengan keluarga yaitu rukun tetangga yang sangat peduli pada perlindungan anak dan segera mencegah terjadinya berbagai kekerasan terhadap anak. Jadi mudah-mudahan DKI kami juga usulkan nanti kalau sudah mendapat instruksi ini sebagai provinsi pertama yang seluruh RT-nya di setiap kota, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan sebagainya sudah dipenuhi dengan seksi perlindungan anak atau Sparta. Lebih lanjut, melalui usulan pengkajian ini, Pemprov DKI diharap mampu terus menjaga konsistensi terhadap komitmen menjaga ruang aman dan nyaman bagi setiap anak di seluruh wilayah Kota Jakarta. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia akan segera meluncurkan motor listrik nasional. Peluncuran tersebut menjadi bagian dari penguatan industri otomotif dalam negeri. Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional hasil karya anak bangsa. Presiden Prabowo Subianto menyebut peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri otomotif nasional. Kehadiran motor listrik nasional diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, terutama para petani, untuk mendukung aktivitas sehari-hari, sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Bentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia. Kita optimis, kita canangkan cita-cita kita setinggi langit. Indonesia akan jadi negara makmur. Selain motor listrik, pemerintah juga terus mendorong pengembangan mobil nasional yang diproduksi oleh putra-putri Indonesia. Langkah tersebut jadi bagian dari komitmen memperkuat industri otomotif dalam negeri, sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia mampu bangkit dengan kekuatan sendiri melalui berbagai program pembangunan. Pernyataan itu disampaikan saat panen raya di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme Indonesia untuk bangkit dan membuktikan kemampuan bangsa di hadapan dunia. Hal itu disampaikan saat menghadiri panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di Malang, Jawa Timur, 17 Juli lalu. Presiden Prabowo menyebut pemerintah terus berupaya mempercepat berbagai target pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan pentingnya kepercayaan terhadap kekuatan bangsa sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Kita mengejar sasaran-sasaran. Kita sadar bahwa rakyat sudah terlalu lama mengalami kehidupan yang tidak selayaknya dialami oleh negara besar dan negara kaya seperti kita. Sehingga pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menggapai sasaran yang tertinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita mengajarkan kepada kita bahwa percayalah kepada kekuatan kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi pelaksanaan panen raya yang digelar serentak di 43 titik Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. RUU perampasan aset dinilai sebagai langkah preventif dalam mengembalikan kerugian negara. Pemerintah didesak agar pelaku tindak pidana tersebut tidak boleh mendapat keuntungan sama atau lebih besar dari kejahatan yang dilakukan. Komisi 3 DPR RI mengundang akademisi hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset pada Senin 20 Juli 2026. Dalam diskusi tersebut, akademisi hukum Septa Chandra mengatakan, urgensi dari RUU perampasan aset adalah mencegah suatu tindak pidana sebagai langkah preventif dalam melakukan pengembalian aset atas kerugian keuangan negara, terutama dalam pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku. Tak hanya itu, perampasan aset juga bertujuan agar pelaku tidak mendapat keuntungan sama ataupun lebih besar dari kejahatan yang dilakukan. Dengan begitu, prinsip adanya perampasan aset adalah membuat pelaku dapat berpikir ulang untuk melakukan suatu tindak pidana yang dimana keuntungannya akan dirampas oleh negara. Sehingga nantinya motivasi orang untuk melakukan kejahatan tersebut akan berkurang. Terkait dengan hal lainnya, yaitu tentang urgensi. Urgensi daripada RUU perampasan aset ini tentu tidak terlepas dari tujuan, yaitu bagaimana perampasan aset ini bertujuan strategis dalam rangka mencegah suatu tindak pidana sebagai langkah preventif agar kemudian di situ dapat dilakukan pengembalian aset kepada negara atas kerugian keuangan negara, terutama tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Nah, dengan perampasan aset yang dimiliki oleh pelaku tersebut, tentu secara filosofis tujuannya adalah bagaimana pelaku tidak boleh mengambil keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan itu sendiri, atau kita dengar dengan prinsip crime does not pay, bahwa pelaku itu tidak boleh mendapat keuntungan sama ataupun lebih besar daripada
kejahatan yang dilakukannya. Dengan prinsip atau filosofis tersebut tentu tujuannya adalah agar pelaku ini bisa berpikir ulang untuk melakukan suatu tindak pidana, karena tindak pidana yang dilakukan itu tidak akan menguntungkan atau keuntungannya akan dirampas oleh negara, sehingga kemudian motivasi orang untuk melakukan kejahatan tersebut juga akan berkurang. Setidaknya dia akan berpikir berulang-ulang ketika kemudian kejahatan yang dilakukannya itu atau tindak pidana yang dilakukannya itu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali atau dirampas oleh negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau SD Negeri 016 Serusa Parit Aman, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Setelah menerima aspirasi seorang guru melalui media sosial, kunjungan ini menjadi wujud respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Jumat 17 Juli lalu bermula dari komentar seorang guru di akun Instagram pribadinya yang menyampaikan kondisi SD Negeri 016 Serusa Parit Aman sudah tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Di lokasi, Gibran meninjau langsung kondisi sekolah yang mengalami berbagai kerusakan, mulai dari bangunan yang rapuh, atap dan plafon yang rusak, hingga lapangan sekolah yang berlubang dan juga area rawa tanpa pagar. Selain berdialog dengan para guru, Gibran juga menggelar pertemuan bersama orang tua murid untuk mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan harapan agar sekolah segera direhabilitasi demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman. Tidak hanya mendengarkan keluhan terkait pendidikan, Wakil Presiden juga menyerap masukan mengenai ketersediaan solar, pupuk bersubsidi, serta perbaikan infrastruktur jalan menuju kawasan pertanian yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk merespon aspirasi masyarakat hingga ke daerah terpencil, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan juga pemerataan pembangunan sesuai dengan arahan kebijakan dari pemerintah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrin Syah Nur menghadiri pertemuan Serikat Pekerja yang diikuti sekitar 1.000 karyawan di Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Wamenakor menegaskan kemitraan yang baik antara manajemen badan usaha milik negara dan Serikat Pekerja perlu terus dijaga untuk mendukung kemajuan negara dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo. Sekitar 1.000 karyawan dan pensiunan BUMN PT Pegadaian mengikuti pertemuan akbar dan aksi sosial yang digelar Serikat Pekerja PT Pegadaian di Depok, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri langsung Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Nur mengatakan, kemitraan yang baik antara manajemen badan usaha milik negara dan Serikat Pekerja perlu terus dijaga untuk mendukung kemajuan negara dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo. Di saat yang sama dirinya menyampaikan update tentang RUU inisiasi dari DPR, yakni RUU Ketenagakerjaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah bersama DPR. Dirinya berharap dengan adanya RUU Ketenagakerjaan akan memberikan dampak positif, bukan hanya untuk perusahaan melainkan juga meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Jadi pemerintah tidak memihak buruh, tidak memihak manajemen. Pemerintah berada di tengah. Pemerintah harus adil. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, dan itu ada namanya tripartit. Di situ ada pemerintah, ada perusahaan atau manajemen, dan kemudian ada serikat pekerja. Nah, tiga-tiganya harus berkolaborasi dan sikap pemerintah sendiri harus netral. Nah, RUU Ketenagakerjaan yang diinisiasi oleh DPR, ini kita tunggu masukan-masukan dari serikat pekerja termasuk Pegadaian ini. Jangan sampai nanti setelah diputuskan keluar Undang-Undang Ketenagakerjaan, banyak pihak-pihak yang merasa bahwa tidak terlibat. Nah, ini sudah dihimbau oleh salah satu pimpinan DPR, Pak Sufmi Dasko, untuk memberikan masukan kepada teman-teman di DPR. Nah, ini harapan kita, baik dari manajemen, ya, manajemen itu diwakili oleh Apindo, Kadin, kemudian juga oleh pihak-pihak serikat pekerja yang lain, begitu. Jadi insya Allah semua akan berjalan baik. Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Mofri Yandi mengingatkan pentingnya menjaga hubungan industrial Pancasila sebagai landasan kemitraan antara serikat pekerja dan manajemen.
Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis akan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian visi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya kaum pekerja. Arahan dari Pak Wamen tadi, yaitu sinergi dari tripartit, pemerintah, manajemen, dan SP, kedepannya akan menjadi lebih solid lagi. Bahwa tidak semua hal harus dilakukan dengan serius meja perundingan, tapi juga bisa dilakukan dengan suasana hangat dan kekeluargaan seperti ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa sesuai ketentuan TKB itu ditandatangani atau diperbarui 2 tahun sekali. Dalam rentang waktu 2 tahun itu, aspirasi di pekerja pegadaian itu ditampung secara terstruktur. Dari tingkat Dewan Pengurus Cabang, itu semua aspirasi karyawan ditampung, kemudian didiskusikan di tingkat cabang, kemudian mana yang dieskalasi permasalahan di tingkat wilayah dibahas dalam LKS Bipartit Wilayah. Tapi jika terkait dengan kebijakan atau isu strategi secara nasional, maka itu biasanya kita LKS Bipartitkan di tingkat pusat. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian, PAN-RB, BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman RI. Rapat membahas evaluasi kinerja serta usulan anggaran dalam rancangan APBN tahun 2027. Komisi 2 menegaskan evaluasi laporan kinerja tahun 2025 dan 2026 menjadi syarat utama sebelum memberikan persetujuan atas usulan anggaran tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran negara berjalan secara efektif dan juga akuntabel. Dalam rapat tersebut, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah. Setiap usulan anggaran harus didasarkan pada hasil evaluasi yang terukur agar belanja negara tepat sasaran. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Komisi 2 juga mendorong seluruh mitra kerja untuk menghadirkan terobosan dan inovasi dalam menjalankan reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, seluruh instansi mitra kerja Komisi 2 berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan dan pelaporan keuangan negara dinilai akuntabel. Akan menjadi baseline kami untuk mempersetujui dan atau melakukan koreksi terhadap usulan anggaran APBN tahun 2027. Jadi jangan sampai anggaran yang dulu tidak kita evaluasi, tiba-tiba kita kemudian meluluskan anggaran. Kabar baiknya, seluruh mitra kerja ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Itu artinya tidak ada masalah dalam penggunaan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh mitra-mitra kerja kami. Selanjutnya memang di tengah efisiensi anggaran yang ada, wilayah aparatur negara, reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia itu sedikit banyak memerlukan cara berpikir yang out of the box karena anggarannya terbatas. Komitmen Komisi 2 DPR RI tentu memberikan dukungan yang kuat kepada para mitra kerja kami agar tujuan reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia semakin baik itu bisa terwujud. Komisi 2 DPR RI menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh jadi hambatan dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan perintis Garuda resmi rampung. Simak informasinya usai jeda. Menyapa Indonesia Pagi segera kembali. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Jembatan perintis Garuda resmi rampung dibangun di Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Kehadiran infrastruktur ini menjadi harapan baru bagi masyarakat, khususnya para petani, untuk memperlancar distribusi hasil panen dan meningkatkan perekonomian desa. Jembatan perintis Garuda di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, resmi rampung dibangun. Pembangunan jembatan ini terwujud melalui semangat gotong royong antara personel TNI dan masyarakat yang bekerja bersama menyelesaikan pembangunan demi membuka akses yang lebih baik bagi warga. Sebelum jembatan permanen tersebut hadir, warga khususnya para petani harus melalui jalur alternatif yang lebih jauh akibat kondisi jembatan lama yang sudah tidak layak dilalui. Adapun pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dengan selesainya pembangunan jembatan perintis Garuda, kendaraan pengangkut hasil pertanian kini dapat melintas dengan lebih aman, cepat dan efisien, sehingga distribusi hasil panen menuju pasar maupun pabrik pengolahan menjadi lebih lancar. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP kembali menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia atau Perisai 2026. Ajang tahunan ini menjadi wadah untuk menampilkan berbagai hasil riset dan inovasi guna mendorong daya saing industri sawit nasional. Penyelenggaraan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 merupakan sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan perkembangan hasil riset sawit kepada masyarakat, pelaku industri, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Hasil penelitian yang dipamerkan meliputi berbagai inovasi dari sektor hulu hingga hilir, yang seluruhnya didukung melalui pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan. Melalui perisai BPDB ingin menunjukkan bahwa sawit bukan hanya menghasilkan minyak nabati atau biodiesel. Berbagai hasil riset yang didukung BPDB telah menghasilkan inovasi di bidang pangan, kesehatan, energi terbarukan, biomaterial hingga rekayasa industri. Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika memaparkan hasil penelitian mengenai pengaruh suplementasi red palm oil pada diet ibu hamil terhadap kualitas air susu ibu dan status gizi bayi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karoten, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Menurut Profesor Ratu Ayu, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sawit tidak hanya terbatas sebagai bahan pangan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui pengembangan pangan fungsional berbasis kelapa sawit. Selain sektor pangan dan kesehatan, pemanfaatan sawit di bidang energi juga terus berkembang. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Rasrendra yang mempresentasikan hasil penelitian mengenai teknologi bensa atau bensin sawit berbasis Mixed Industrial Vegetable Oil atau MIVO. Menurut Rasrendra, inovasi tersebut menunjukkan bahwa kelapa sawit memiliki prospek besar sebagai bahan baku energi masa depan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sawit nasional. Acara ini setiap tahun dilakukan dengan menyampaikan informasi khususnya kepada masyarakat, kepada industri, dan semua masyarakat perkelapa sawitan terkait dengan hasil-hasil riset mengenai sawit dari sisi hulu sampai dengan sisi hilir yang pendanaannya semua disiapkan oleh BPDB. Lebih lanjut, melalui perisai 2026, BPDB berharap hasil-hasil riset tidak hanya berhenti di laboratorium, namun juga dapat diimplementasikan menjadi inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pengembangan industri sawit dan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di sela nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di Rusunawa, Pasar Rumput, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mendengarkan aspirasi warga setempat. Ia menerima masukan bahwa warga Rusunawa menginginkan fasilitas olahraga seperti lapangan bola. Nonton bareng perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026 di Rusunawa, Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta Selatan tidak hanya menyisakan euforia Inggris kontra Prancis. Penghuni rusun juga mendapat berkah dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait yang memberikan bantuan pribadi sebesar 100 juta rupiah. Nantinya bantuan dari Menteri ARA itu akan digunakan untuk bergotong royong membangun fasilitas dan sarana olahraga di Rusunawa, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Awalnya hati ARA tersentuh saat penghuni rusun termasuk anak-anak menyampaikan keinginan memiliki fasilitas olahraga seperti lapangan bulu tangkis maupun futsal. Menanggapi aspirasi warga terkait fasilitas olahraga, Menteri ARA memastikan akan menggunakan dana pribadi sebesar 100 juta rupiah untuk membangun fasilitas tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur telah siap difungsikan. Ia menilai berbagai sarana pendukung yang tersedia di dalam kawasan sekolah juga telah siap digunakan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur telah siap difungsikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas pendidikan ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui pembangunan kawasan sekolah berasrama. Kepastian tersebut disampaikan Dodi saat meninjau langsung kawasan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Dalam kunjungannya, ia menilai fasilitas pendidikan tersebut telah siap digunakan, termasuk berbagai sarana pendukung yang tersedia di dalam kawasan sekolah. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang memiliki kapasitas hingga 1.080 penghuni yang terdiri atas siswa, tenaga pendidik, dan pengelola asrama. Kawasan tersebut mengintegrasikan jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dalam satu komplek. Proyek sekolah rakyat ini dibangun dengan nilai kontrak 238,57 miliar rupiah. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum yang mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan. Harus memastikan sarana prasarana untuk menyukseskan adik-adik semua. Jangan pernah sekali patah semangat. Pendidikan itu hanya satu-satunya cara paling mudah untuk adik-adik semua ini bisa meraih sukses dengan lebih mudah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah belum terbayarkannya tunjangan jabatan bagi 147 pegawai LPSK sejak tahun 2022. Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai hak para pegawai harus segera diselesaikan agar tidak mempengaruhi kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Dalam rapat tersebut, Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan komitmen LPSK dalam memberikan perlindungan jika hak pegawainya sendiri belum dapat dipenuhi. Menurutnya, penyelesaian hak pegawai menjadi langkah penting untuk menjaga profesionalisme dan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Komisi 13 DPR RI pun mendorong agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan melalui koordinasi dengan pihak terkait sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas LPSK. Soalan yang cukup serius yaitu ada pegawai yang belum mendapatkan tunjangan jabatan sebanyak 147 orang sejak 2022. Ini State Act, nah ini ke Komisi Perempuan. Ini juga masuknya CAT loh. Ada kekerasan yang dilakukan oleh State Actor bahkan di dalam negara itu sendiri. Bahwa persoalan gaji tunjangan sekian orang begitu. Berapa tahun Ibu belum terbayarkan tunjangan? Hampir 3 tahun pimpinan ini belum terbayarkan begitu. Ini kan mereka juga korban. Bagaimana lembaga perlindungan saksi dan korban bisa melindungi yang lain? Kalau melindungi hak dari pekerjanya di internal LPSK saja tidak bisa begitu. Ini hal yang cukup serius. Komisi 13 DPR RI berharap permasalahan pembayaran tunjangan pegawai LPSK dapat segera dituntaskan agar pelaksanaan tugas perlindungan saksi dan korban tetap berjalan secara optimal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengungkapkan capaian Kabinet Merah Putih yang dipimpin selama kurun waktu 21 bulan terakhir. Menurutnya, meskipun sejumlah capaian berhasil dilakukan, Presiden Prabowo menegaskan masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan capaian sebelumnya. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin petang, Presiden Prabowo menyinggung capaian Kabinet Merah Putih yang dipimpin selama 21 bulan terakhir. Prabowo menyebut salah satu capaian yang berhasil dilakukan adalah tercapainya target di bidang swasembada pangan. Menurutnya, Indonesia mampu menjaga stabilitas harga di berbagai bidang seperti pangan dan juga energi. Meskipun demikian, Presiden Prabowo keras menegaskan perlunya peningkatan signifikan atas apa yang telah kabinetnya kerjakan demi mengejar target-target lain ke depannya. Saudara, karena itulah kita menjalankan pemerintahan dengan bekerja
Dengan sangat keras saya terima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Sebagian dari saudara-saudara bekerja tanpa diawasi karena saya konsentrasi kepada hal-hal penting dalam 2 tahun ini. Tapi saya lihat saudara-saudara berinisiatif, saudara masing-masing bekerja, dan bersama kita telah mencapai prestasi-prestasi yang menurut saya cukup membanggakan. Mungkin sedikit pemerintahan di dunia mencapai apa yang kita mencapai. Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai. Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps. Ternyata semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Dunia sedang perang. Banyak negara termasuk risau dan panik masalah pangan. Kita sudah duluan swasembada pangan. Masalah energi pun kita menghadapi kesulitan, tapi kita lebih siap dari yang lain. Ini bukan untuk membuat kita lengah. Ini bukan untuk membuat kita cepat puas. Tidak. Saudara-saudara, prestasi kita cukup besar. Prestasi kita nanti sejarah akan mencatat. Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada pangan, 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Peran petani dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tersebut saat menghadiri panen raya di Malang, Jawa Timur. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada para petani yang dinilai memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kerja keras petani menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri panen raya padi kedelai dan tebu yang digelar serentak di 43 titik bersama TNI di Malang, Jawa Timur pada 17 Juli lalu. Presiden menilai petani merupakan sosok penting yang berjasa bagi keberlangsungan hidup bangsa. Saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menggapai sasaran yang tertinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri gitu.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani melalui program ketahanan pangan nasional. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan mendukung upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia memperkuat kemandirian energi dengan menghentikan impor solar mulai Juli. Pemerintah pun mempercepat transisi ke bensin campuran etanol atau E10 menuju E20 dengan menyiapkan pembangunan hingga 50 pabrik etanol. Saat memberikan sambutan pada Padan Raya TNI terintegrasi di Malang, Jawa Timur pada 17 Juli 2026, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah memperkuat kemandirian energi dengan menghentikan impor solar mulai Juli. Kebutuhan solar pun kini diproduksi dalam negeri berbasis kelapa sawit yang manfaatnya diharapkan bisa dirasakan langsung oleh perekonomian nasional dan para petani sawit. Pemerintah pun mempercepat transisi ke bensin campuran etanol atau E10 menuju E20 dengan menyiapkan pembangunan hingga 50 pabrik etanol. Melihat pameran itu ada tadi, sudah mulai kita mampu menuju E10, etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru 1 pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik. India sudah E20. India sudah E20. Brazil sudah E100. Masa Indonesia nggak bisa? Langkah ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada impor BBM, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyelenggarakan kegiatan Ruang Bertumbuh Bersama Anak Indonesia melalui Gerakan Bersama Anak Indonesia di kawasan Epicentrum Walk, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Penyelenggaraan ini digelar sebagai bentuk komitmen peningkatan perlindungan hak anak dalam konsep kolaborasi bersama seluruh pihak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan Ruang Bertumbuh Bersama Anak Indonesia dengan kegiatan gerak jalan edukatif, dialog bersama pemangku kepentingan terkait, hingga aktivitas edukatif lainnya di kawasan Epicentrum Walk, Jakarta. Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi menjelaskan, kegiatan ini juga dilakukan menjelang Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli mendatang. Dirinya menegaskan, kegiatan ini juga jadi wadah dialog bersama terhadap persoalan di lingkungan anak Indonesia. Ruang ini merupakan inisiasi langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta jadi langkah kolaborasi lintas pihak. Arifatul menegaskan ruang aman bagi anak Indonesia menjadi sorotan penting pemerintah, baik dari dunia digital maupun dunia nyata. Sejauh ini kan terkait dengan ruang aman dan nyaman bagi anak sendiri. Ini tahun ke tahun selalu dirayakan untuk Hari Anak 23 Juli. Sejauh ini dari pandangan Ibu sendiri, melihat ruang aman dan nyaman bagi anak, baik itu secara di dunia nyata ataupun di dunia digital, ini seperti apa ya? Sudah ada komitmen dari pemerintah, ya, dari beberapa kementerian. Tadi yang pertama diinisiasi oleh Menko PMK, Gernas, Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Kemudian dari Komdigi juga ada PP Tunas, ya, bagaimana mengatur para provider, penyedia pesan itu untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Kemudian juga ada permen dari Komdigi yang membatasi usia anak di bawah 16 tahun tidak boleh punya akun sendiri. Kemudian dari kami juga ada permen Perpres nomor 87 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Dari Kementerian Agama ada keputusan Menteri Agama tentang sekolah madrasah yang ramah anak dan nyaman buat anak. Kemudian dari Kabinetdesmen
Permen Dikdisdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman. Jadi ini harus dari kepolisian juga untuk PPA, PPO, kemudian KPAI juga. Jadi ini memang kita bersama-sama untuk melakukan itu. Tapi memang tantangannya tidak semudah itu. Regulasi sudah kita lahirkan, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat, ini juga tidak bisa diimplementasikan secara maksimal. Jadi regulasi ada karena sebetulnya poin terpenting adalah keluarga. Di keluargalah nilai-nilai ditanamkan pertama kali untuk anak-anak. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Agama menghadirkan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN sebagai kanal pelaporan dugaan kekerasan. Kemenak pun terus memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana. Melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana, Kementerian Agama terus memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menghadirkan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN sebagai kanal pelaporan dugaan kekerasan. Aplikasi ini jadi sarana bagi santri, siswa, orang tua, pendidik maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan fisik, seksual maupun digital di lingkungan pendidikan. Selain menyediakan kanal pengaduan, Kemenak juga memperkuat perlindungan anak melalui berbagai kebijakan, di antaranya penguatan regulasi, implementasi kurikulum berbasis cinta, pengembangan lingkungan belajar ramah anak, serta penanganan kasus secara adil dan berorientasi pada pemulihan korban. Salah satu upaya kami adalah menghadirkan AMAN, aplikasi manajemen aduan anti kekerasan, dengan alamat aman.kemenak.go.id. Melalui aplikasi ini, santri, siswa, orang tua, maupun masyarakat dapat melaporkan dugaan kekerasan fisik, seksual, maupun digital dengan mudah dan akan ditangani secara profesional, berpihak pada kepentingan anak, serta kerahasiaan pelapor. Komitmen ini juga diwujudkan melalui penguatan regulasi, penerapan kurikulum berbasis cinta, penyediaan lingkungan belajar yang ramah anak, serta penanganan masalah secara adil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh RI meninjau Wisma Haji Antara Sorong. Pemerintah berharap pengelolaan Wisma Haji Antara Sorong terus ditingkatkan sehingga dapat menjadi pusat pelayanan haji yang optimal bagi masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meminta pengelola Wisma Haji Antara Sorong terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan ibadah haji di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pembangunan fasilitas haji menggunakan dana masyarakat, dana umat, dan anggaran negara harus diimbangi dengan pengelolaan profesional sehingga tingkat pemanfaatannya terus meningkat. Ia mengaku telah meminta laporan kepada pengelola terkait target dan realisasi pemanfaatan fasilitas tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima, capaian penggunaan Wisma Haji sudah memenuhi target, namun masih perlu terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Menteri Haji dan Umroh M. Irfan Yusuf menjelaskan, optimalisasi pemanfaatan Wisma Haji tidak hanya penting untuk mendukung pelayanan calon jemaah haji, tetapi juga agar aset yang telah dibangun mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Sementara itu, terkait kemungkinan kota Sorong menjadi embarkasi haji, Menteri Haji dan Umroh mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Haji Gus Irfan memberikan pengarahan pada kegiatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu 18 Juli 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya atas dedikasi dan kerja keras dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mendorong seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia membangun budaya evaluasi yang jujur, terbuka, dan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Mengawali arahannya, Menhaj menyampaikan rasa syukur dapat bersilaturahmi secara langsung dengan keluarga besar Kemenhaj di Papua Barat Daya. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan komitmen yang telah lama ingin diwujudkan sejak transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Kita ingin evaluasi ini menjadi bagian dari peningkatan pelayanan haji untuk tahun depan. Sebagai informasi, antrian secara nasional itu terakhir sudah 5.800.000 orang dalam antrian. Dan antrian itu tidak pernah berkurang, Pak. Tahun ini berangkat 221.000, tahun ini pun yang mendaftar kembali lebih dari 200.000. Artinya nggak pernah berkurang angka ini. Bertambah, dan bertambah. Salah satu hal yang sudah dan sedang kami lakukan adalah kita memverifikasi kembali antrian ini. Menhaj menilai Papua Barat Daya tidak hanya dikenal melalui Raja Ampat, tetapi juga memiliki semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong yang menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya atas dedikasi dan kerja keras dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Namun Menhaj mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus menjadi pijakan untuk terus melakukan perbaikan. Menhaj juga mengajak seluruh jajaran membangun budaya evaluasi yang terbuka dan tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Menurutnya, setiap masukan merupakan bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir dan longsor lumpuhkan India. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jammu dan Kashmir, India Utara memicu banjir bandang dan tanah longsor. Bencana ini menyebabkan belasan orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah warga lain masih dinyatakan hilang. Rekaman video memperlihatkan petugas penyelamat menggunakan tali untuk menyeberangi sungai yang meluap demi menjangkau kawasan terdampak di distrik Rajouri. Sementara itu, kendaraan yang rusak terlihat bertumpuk di kawasan permukiman. Lumpur tebal dan puing-puing menutupi jalan, memaksa warga dan pemilik toko membersihkan sisa banjir secara manual. Menurut warga setempat, tinggi muka air mencapai 8 hingga 9 kaki. Sementara saluran drainase yang tersumbat membuat air dan lumpur tidak dapat mengalir. अपनी अपनी मजबूरियां सबको, लेकिन हालात देखें यहाँ क्या हो चुका है। 8-9 फुट पानी था यहाँ पे। बाकी हमारी बस अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हेल्प कर दे, हम लोगों की जो ये मोहल्ला है जहाँ पे पानी आया है 8-9 फीट, इसमें गली जो ड्रेन है वो टोटल ब्लॉक हो चुकी है। उसके कारण जो अंदर पानी और मिट्टी जमा है वो बाहर निकल नहीं रही क्योंकि पानी वापस आ रहा है। Operasi penyelamatan masih terus berlangsung dengan melibatkan personil militer, kepolisian, tim penanggulangan bencana, serta otoritas setempat untuk mencari korban yang masih hilang dan mengevakuasi warga yang terjebak. Otoritas India memperingatkan potensi hujan lebat masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Warga yang tinggal di sekitar sungai dan daerah rawan longsor diminta tetap waspada serta segera mengungsi apabila kondisi memburuk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, hujan deras yang melanda wilayah Coquimbo di Chile memicu banjir dan mengisolasi sejumlah permukiman. Petugas kepolisian mengerahkan helikopter untuk mengevakuasi warga bersama hewan peliharaan mereka yang terjebak di tengah kepungan air. Tim khusus operasi kepolisian Chile atau GOP bersama unit polisi udara berhasil menyelamatkan 19 warga dan 13 hewan peliharaan yang terisolasi akibat banjir di wilayah Coquimbo.
Operasi evakuasi difokuskan di Provinsi Limari setelah hujan lebat menyebabkan sungai meluap dan memutus akses menuju sejumlah permukiman. Rekaman video memperlihatkan petugas menurunkan personel dari helikopter untuk menjaga warga yang bertahan di atap rumah sebelum mengevakuasi mereka bersama hewan peliharaan ke tempat yang lebih aman. Virtud de los rescates que se están originando el día de hoy con la prefectura aeropolicial y la intervención del COPE de Coquimbo, se han desarrollado ya algunas evacuaciones a personas que se encuentran aisladas en puntos determinados que no están en el Parque Nogales o Coquimbo. Por esto, nosotros reforzamos una vez más el compromiso que tiene Carabineros con todos los ciudadanos de la comunidad. Otoritas setempat menghimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak, tidak melintasi sungai atau wilayah yang tergenang, serta terus memantau informasi resmi karena status siaga akibat curah hujan tinggi masih diberlakukan di wilayah Coquimbo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hutan besar melanda Provinsi Zaragoza, Spanyol Timur Laut dan menghanguskan sekitar 12.000 hektar lahan. Ratusan warga terpaksa dievakuasi sementara pasukan darurat militer diterjunkan untuk membantu menjinakkan api. Petugas pemadam kebakaran dan pasukan unit darurat militer Spanyol berjuang menembus asap pekat saat api bergerak cepat melahap vegetasi kering. Alat berat digunakan untuk membuat jalur pembatas api untuk mencegah kebakaran meluas. Kebakaran dilaporkan bermula di wilayah Ores, kawasan Cinco, Vilas Aragon, sebelum menyebar dengan cepat ke permukiman di sekitarnya. Kondisi ini memaksa ratusan penduduk meninggalkan rumah demi keselamatan. Pemerintah daerah Aragon menyatakan angin kencang, suhu udara yang sangat tinggi, serta tingkat kelembaban yang rendah menjadi faktor utama yang menyulitkan upaya pemadaman. Otoritas menilai kebakaran ini merupakan salah satu insiden dengan potensi penyebaran dan tingkat kerusakan terbesar yang dihadapi Aragon dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah helikopter milik unit darurat militer juga diterjunkan untuk memantau titik api dari udara, memastikan proses evakuasi berjalan aman, serta mencari jalur evakuasi alternatif bagi warga yang terisolasi oleh api dan asap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gelombang panas yang melanda Paris tak hanya membuat warga kepanasan, tetapi juga memicu lonjakan permintaan AC portable. Alih-alih membeli, banyak warga kini memilih menyewa AC sebagai solusi cepat menghadapi suhu ekstrim di tengah keterbatasan pemasangan AC permanen. Saat suhu terus meningkat, permintaan AC portable di Paris melonjak tajam. Banyak warga memilih menyewa dibanding membeli, terutama karena pemasangan AC permanen tidak mudah dilakukan di bangunan bergaya Haussmann yang menjadi ikon kota Paris. Pendiri Klimlock, Victor Nihol mengatakan, ide bisnis penyewaan AC muncul setelah sistem pendingin di panti jompo milik neneknya mengalami kerusakan. Namun di luar perkiraan, permintaan terbesar justru datang dari rumah tangga. C'est un constat personnel, c'était moi et ma mamie qui sont dans un EHPAD dans le nord de la France. La climatisation était en panne et on s'est posé la question, vu que c'est pour quelques jours, est-ce qu'on va acheter un climatiseur, est-ce qu'on va le louer, mais il n'y avait pas de service de location, donc c'est là que l'idée est un peu née et c'est là qu'on a commencé, mais on ne pensait pas que la demande serait autant domestique, on pensait initialement que ça servirait plutôt à des pannes, servir à un manque, mais en final on a une demande qui est vraiment... Perusahaan Klimlock menyewakan AC portable dengan tarif mulai 12,5 euro per hari. Menurut Nihol, setiap kali gelombang panas terjadi, jumlah permintaan melonjak drastis. Pada Juni lalu saja permintaan meningkat hingga 50 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Prancis terus menghadapi gelombang panas berulang yang disertai suhu ekstrim dan kondisi kering, sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan. Juni 2026 tercatat sebagai Juni terpanas di Eropa Barat dan terpanas kedua di seluruh Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ribuan penggemar cosplay, anime, dan game memadati pameran Comic World di kota Ilsan, Korea Selatan. Ajang budaya pop tahunan ini menampilkan beragam kostum kreatif, pertunjukan, serta karya seni para penggemar dari berbagai daerah. Aula pameran Kintex dipenuhi para cosplayer yang tampil dengan kostum tokoh anime, manga, hingga karakter video game favorit mereka. Pengunjung juga memanfaatkan berbagai latar bertema untuk berfoto dan mengabadikan momen bersama para cosplayer. Comic World menjadi ajang berkumpulnya komunitas kreatif yang tidak hanya menampilkan kostum, tetapi juga pameran ilustrasi, karya fan art, serta berbagai produk hasil karya seniman independen. Event yang telah diselenggarakan sejak tahun 1999 ini dikenal sebagai salah satu konvensi subkultur terbesar di Korea Selatan dan menjadi wadah bagi para penggemar untuk menunjukkan kreativitas serta memperluas jaringan pertemanan. 늘 항상 저도 참가하는데요. 오늘은 사람이 좀 많아서 좀 많이 기쁘네요. 재밌고 사람들이 많아가지고 많이 재밌습니다. Comic World 2026 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yaitu 18 hingga 19 Juli di Kintex Ilsan. Acara ini terus menjadi salah satu perhelatan paling dinantikan oleh para penggemar anime, game, dan cosplay di Korea Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Cina berhasil menyelesaikan tahap utama pengeboran terowongan bawah laut terpanjang di dunia yang membentang di bawah Teluk Jiazhou, kota Qingdao. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur yang diharapkan memperkuat konektivitas dan transportasi di wilayah tersebut. Rekaman video memperlihatkan progres pembangunan terowongan, mulai dari aktivitas mesin bor raksasa hingga para insinyur yang memantau proses penggalian dari ruang kendali. Proyek ini menghadapi berbagai tantangan teknis, termasuk tekanan air yang sangat tinggi, lapisan batuan keras, serta kondisi tanah retak di bawah dasar teluk. Bagian terowongan hasil pengeboran mencapai kedalaman hingga 96 meter di bawah permukaan laut dan melintasi 22 sesar geologi di dasar teluk Jiazhou. Menurut manajer proyek, mesin bor yang digunakan dilengkapi teknologi baru untuk memindahkan material galian, sistem pemantauan otomatis lumpur dan material, serta analisis dinamis selama proses pengeboran. Teknologi tersebut diklaim mampu mengatasi hambatan seperti penumpukan material galian dan keausan mata bor, sekaligus memastikan terowongan memiliki struktur yang kedap air. Terowongan kedua Teluk Jiazhou memiliki panjang total 17,48 km dengan hampir 10 km diantaranya membentang di bawah dasar laut, menjadikannya proyek terowongan jalan raya bawah laut terpanjang di dunia yang masih dalam pembangunan. Hingga saat ini pembangunan telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2028. Setelah rampung, terowongan ini akan mempercepat akses antara pusat kota Qingdao dan kawasan pantai barat, sekaligus mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran transportasi penumpang maupun logistik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Di tengah rumah yang hancur akibat perang, seorang mantan pesepak bola Palestina memilih bangkit dari keterpurukan. Meski kehilangan kedua kakinya, ia mengubah sebuah ruangan sederhana menjadi tempat latihan demi mengejar mimpi yang belum pernah padam. Dengan alat latihan sederhana yang dikumpulkan bersama para sahabatnya, Alam Sabir tetap berlatih mengangkat beban, bertinju, melakukan peregangan, hingga bermain bola basket di dalam rumahnya yang rusak di kamp pengungsi Al-Shati, Gaza. Pria berusia 36 tahun itu kehilangan kedua kakinya setelah mengalami luka parah pada September 2025 saat menjalani perawatan di rumah sakit. Ia memutuskan untuk mengubah rasa sakit menjadi semangat dan harapan baru. هذه الصالة البسيطة بإذن الله سأستكمل حلمي وسأنشئ صالة كبيرة متكاملة يكون فيها جميع الأدوات والمعدات حتى تخرج أبطال من فلسطين يمثلوا فلسطين في جميع المحافل الدولية. Sabir merupakan mantan pemain klub Al-Shati Services dan Al-Sadako Sport Club di jalur Gaza.
Meski kini menyandang disabilitas dan membutuhkan alat bantu, ia menegaskan mimpinya belum berakhir. Ia bertekad terus menekuni dunia olahraga bersama para atlet penyandang disabilitas dan berharap dapat mewakili Palestina di berbagai ajang internasional. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Palestina melaporkan lebih dari 1.000 insan olahraga di Gaza tewas akibat konflik dengan ratusan fasilitas olahraga rusak atau hancur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari Palestina tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.